kasih ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan untuk menolong kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami untuk menolong kami. Engkaulah yang menyelidiki hati. Engkaulah yang menguji batin. Dan ini kami datang terbuka di hadapan-Mu. Sebab kami ini Tuhan, hidup kami tidak tersembunyi bagi-Mu. Engkau mengetahui kami rindu. Engkau memuduskan setiap kehidupan kami. Kami rindu tampil tanpa cacat dan celah. Oleh karenanya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami datang merendahkan diri kami malam hari ini Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa Engkau perbaiki Tuhan, agar kami berkenan kepada-Mu. Layakkan kami menikmati kasih dan perhatian-Mu malam hari ini. Kuduskan setiap pribadi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memimpin kami, mengurapi kami, beribadah kepada-Mu dengan cara berkenan kepada-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani pada kesempatan ini. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, lain perjamuan suci pelayan pendeta, layakkan kami, mengurapi kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya lewat lidah bibir-Mu, hamba-Mu Tuhan, menyatakan kasih menolong kami Tuhan. Biarlah kami rasakan terang firman pengajaran-Mu menerangi setiap hati kami. Firman-Mu yang tajam menyucikan kami. Berikan Urim dan Tumim Tuhan, menolong kami semuanya, membawa kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau menolong mereka, apapun kesusahan mereka, Engkau berkarya menolong mereka Tuhan. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah yang maha baik, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh darat, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami, bersatu hati kami, mulanya mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, pergi oleh darah Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur. Begitu Allah mengasihi kita, memperhatikan kita. Dan hari ini juga setelah orang kita yang hadir, kita percaya Tuhan mengasihi kita, memperhatikan kita. Dan nyata kasih-Nya hari ini menolong kita, memberkati kita. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, semakin ku berbakti, semakin ku bahagia.
pribadi kita boleh rasakan saat-saat kita beribadah. Tuhan senantiasa curahkan damai sejahtera, curahkan sukacita, bagikan suasana surgai. Walaupun kita masih di bumi ini, kita boleh nikmati. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita. Sebelum kita semua bersama kita bangkit berdiri dengan bersukacita, kita angkat pujian ini. Berilah hikmatmu. Haleluya. Kau
persoalan kehidupan kita pribadi, berikannya kuasa untuk memampukan kita melewati setiap rintangan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Sebagai sahabat yang mengerti keadaan kita, mengerti isi hati kita, sebab dia sudah mengambil bagian dalam keadaan manusia, sehingga dia memahami keadaan kita sebagai manusia, menanggung kelemahan kita, dan dia menolong kita, dan sungguh dia selalu memberikan jalan keluar. Betapa indah kasihnya boleh kita nikmati. Dan hari ini juga kita boleh merasakan kasihnya, memperhatikan kita, dia mengerti kita semua, dan dia tahu jawaban atas setiap pergumulan kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Kita angkat pujian kita, firman-Mu agung.
Bersyukur Tuhan, permeliharaanmu, perlindunganmu bagi kami. Firman Tuhan yang agung yang selalu menopang kami, menolong kami, bahkan mengubah kami Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menyelamatkan kami, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini banyak pergumulan, ujian, pencobaan. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu, sebesar apapun ujian kami alami, supaya iman kami makin kuat, iman kami makin dewasa, sampai iman kami iman yang sempurna Tuhan. Dan itulah sebabnya kami buka hati kami pada malam ini untuk menerima firman Tuhan. Urapi kami segala sesuatu yang mengganggu perhatian, perasaan kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh damai sejahtera untuk menyambut firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu melalui online ini juga Tuhan berkati semua hati kami. Setiap kami percaya kepada firman-Mu, Engkau akan mengubahkan kami. Juga kami berdoa bagi saudara kami yang tidak hadir, si Erik Purba yang kurang sehat. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, segala sakit penyakit oleh darah Yesus Engkau sembuhkan. Demikian juga Siti Ketinambunan, Engkau juga semakin pulihkan Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang tidak disebut pun namanya, jika percaya kepada firman-Mu, merasakan kuasa kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini untuk menerima firman pengajaran yang sangat kita butuhkan. Bukan saja menjadi jawaban penolong bagi kita, tapi teramat lebih adalah mengerjakan keubah demi keubah dalam hidup kita. Dan kita rasakan itu setiap firman yang kita dengar ada kuasa untuk mengubah kita, saudara-saudara sekalian. Kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, kita diberkati Tuhan pada malam hari ini masih dalam suratan 2 Tesalonika dalam terang tabernakel yang selalu kita gumuli sebagai hamba Tuhan, saudara juga sebagai sidang jemaat. Selalu berdoa agar firman pengajaran ini kita tekuni, Tuhan bukakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Di pasal yang kedua yang kita pelajari hari ini dari surat 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kalau di pasal 1 kemarin bicara mengenai Urim, dan di pasal yang kedua berbicara mengenai Tumim. Ya,
Saudara-saudara, ini Urim dan Tumim ini untuk menyatakan sesuatu yang tersembunyi, dibukakan, diungkapkan, sampai tujuannya bagi kita disempurnakan bagi kita. Ya, tetapi jika kita tidak mau dibukakan segala kekurangan kita, maka satu saat penghukuman yang akan dialaminya saudara-saudara. Tapi malam hari ini kita pelajari saja dari 2 Tesalonika pasal 2, perikopnya di atas, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, dan ada beberapa bagian di situ saudara-saudara sekalian. Ya, kedurhakaan akan diungkapkan, munculnya kedurhakaan akan dibukakan oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17 dipilih untuk diselamatkan. Jadi ada 2 bagian oleh Tumim ini saudara-saudara. Kedurhakaan akan dinyatakan, ya, dan yang kedua pilihan juga akan dinyatakan. Makanya kita pilih bagaimana hidup kita, apakah kita golongan orang yang mendurhaka atau golongan yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih itu setia di hadapan Tuhan, dan ini diungkapkan saudara-saudara. Ya, jadi secara garis besar sudah kita dengarkan hari-hari lalu, Urim itu artinya terang, Tumim itu artinya kesempurnaan. Jadi ada kuasa untuk kesempurnaan, menyempurnakan kita saudara-saudara, pedang untuk menyempurnakan kita. Ya, dan inilah yang selalu kita gumuli saudara-saudara. Nah, kita baca saja bagian yang pertama, rahasia kedurhakaan, itu di ayat yang ke-1 mulai saudara-saudara. Ya, 2 Tesalonika, ya, pasal yang ke-2 kita baca semestinya dari bagian di atas sana, tapi kita baca saja supaya lengkap ayat ini. Saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, manusia durhaka ini harus dinyatakan. Kita lewati saja ayat yang kita lanjutkan saja ayat 4, 1, 2, 3. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Terus, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Terus, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka,
yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, bersyukur kita ini di dalam pola pengajaran ini kita harus tekuni, kita ulang-ulang ayat per ayat, terus kita perhatikan saudara-saudara. Nah, kita lihat rahasia dari kedurhakaan ini dibukakan secara terus terang, saudara-saudara ya. Kita lihat siapa mereka-mereka yang disebut pendurhaka ini, saudara-saudara. Di ayat tadi membilang itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Kepada siapa pekerjaan iblis ini yang membuat pendurhakaan ini? Kembali di ayat 12, kepada mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Jadi dari awalnya sudah nampak. Ya. Dari awal siapa-siapa yang nanti tergolong pendurhaka. Kalau di ayat yang lain disebut sebagai antikristus sebelum kedatangan Tuhan, si pendurhaka ini. Siapa mereka? Ayat yang ke-12 itu adalah yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Mereka ini yang akan masuk, saudara-saudara. Dulu mula-mulanya belum nampak itu, tapi satu saat akan nampak siapa yang tidak suka hidup dalam kebenaran, malah suka dalam kejahatan. Kita melihat ini saudara-saudara, supaya kita belajar menjadi anak Tuhan. Yang kita senangi itu hidup di dalam kebenaran, menjauh dari segala kejahatan, saudara-saudara. Dan kita lihat ya, pekerjaan si pendurhaka ini di ayat yang ke-9 ada 4 bagian kita melihat. Pertama, mereka menyesatkan orang percaya. Ini orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang percaya tapi selalu berkecimpung di dalam kejahatan. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kita lihat itu ayat yang ke-9. Ya, demikian di ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi kalau kekristenan kita hanya perbuatan mujizat, perbuatan ajaib, kita kagum dengan hanya mujizat, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang harus kita waspadai, saudara-saudara. Ya, boleh mujizat terjadi, tetapi harus kita hidup di dalam kebenaran. Kita lihat ini. Jadi mereka berbuat jahat ini akan menyesatkan orang percaya dengan menggunakan tanda-tanda ajaib. Ya, jadi saudara, hari-hari nanti, apalagi di musim banyak sakit penyakit di hari-hari terakhir ini, akan banyak mengadakan tanda-tanda palsu. Bahkan api dari langit akan ditunjukkan, patung bisa bicara, tiba-tiba bisa sembuh, ya. Dan kalau iman kita hanya mujizat, tidak kita koreksi diri kita untuk hidup dalam kebenaran, nanti pasti masuk kita ke dalam golongan pendurhaka ini, saudara-saudara, ya. Jadi mereka ini pekerjaan iblis menggunakan tanda-tanda ajaib, mujizat. Tapi tujuannya bukan untuk membawa orang hidup dalam kebenaran. Ya, jadi selalu begitu. Kalau Tuhan Yesus adakan dulu mujizat, ya, kesembuhan, ada keobahan, dosa-dosa diampuni, bertobat, berubah. Itu tujuan dari kesembuhan dilakukan oleh Yesus. Tapi nanti pekerjaan iblis ini gak begitu. Saudara, bisa kita tengok, oh ini terjadi mujizat. Adakah orang bertobat? Ya. Adakah meninggalkan kejahatan lalu hidup dalam kebenaran? Kita mesti koreksi, saudara-saudara. Ya. Jadi nanti pekerjaan si pendurhaka ini, dia akan menjalankan aksinya untuk menyesatkan orang dengan tanda-tanda ajaib. Karena diulangi, murid-murid bertanya, Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Tuhan bilang hati-hati supaya jangan disesatkan. Jadi kita mesti waspada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waspada kita terhadap penyesatan. Dari mana kita tahu? Dari terang Urim dan Tumim lah, saudara-saudara. Jadi semakin kita memiliki Urim dan Tumim ini, semakin kita lihat, oh ini ada roh pendurhakaan di sini. Karena kembali Urim dan Tumim ini ada di tutup dada imam besar. Ya, tutup dada ini, saudara-saudara. Ya, jadi Urim dan Tumim ini bagaikan lempengan batu
batu, ya, ada warna putihnya, ada warna hitam. Jadi dulu untuk melihat sesuatu yang jelas itu dengan Urim dan Tumim ini, ya, ada keputusan, ada sesuatu yang bisa membedakan, ini salah, ini benar, ini kehendak Tuhan, ini bukan. Dan begitu kita, saudara-saudara, semakin kita miliki Urim dan Tumim ini, semakin jelas kita. Mujizat iya, tapi adakah mujizat itu membawa dia hidup benar? Atau mujizat itu hanya untuk kepentingan jasmani? Dia sakit disembuhkan, setelah itu balik lagi berdosa. Mujizat itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita sesaat ini, saudara-saudara. Ya, jadi pekerjaan iblis ini melalui Urim dan Tumim ini diperjelas. Ya, kedatangan si pendurhaka ini ayat 9 disertai dengan rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Kalau saudara baca itu ayat 9, siapa sasaran mereka ini? Orang yang tidak mau hidup benar, ya, kejahatan terus pertahankan, dosa terus dipertahankan, tapi suka mujizat. Nah, inilah dicari, saudara-saudara. Makanya utamakan kita melalui Urim dan Tumim ini, kita harus hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Ya, karena 1-2 kalau dia nggak pendurhaka, setia. Di ayat yang 13 dan 17 itu orang yang setia, orang yang pilihan. Jadi jelas oleh Tumim ini dua nyata. Pendurhaka dan orang yang setia. Dia dipanggil, dipilih dan setia. Nampak oleh Urim dan Tumim ini. Jadi hari-hari ini harus jelas bagi kita, saudara-saudara. Ya, melalui Urim dan Tumim, dan kita juga jelas bisa menilai, ujilah segala sesuatu, kata Alkitab. Dari mana kita mengujinya? Dari Urim dan Tumim ini kita bisa melihat, sehingga kita tidak tersesat, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi si pendurhaka ini mengadakan tanda-tanda mujizat. Tujuan pertama adalah untuk menyesatkan orang percaya. Siapa mereka ini? Mereka yang tidak mengasihi kebenaran. Mereka yang tetap suka akan kejahatan, saudara-saudara. Jadi mujizat diadakan senjatanya. Selalu mujizat, mujizat, mujizat. Saya setiap menyaksikan ada mujizat, entah itu di sosial media, selalu saya melihat, ini gimana ini mujizatnya, benar enggak? Jangan-jangan mujizatnya hanya untuk menyesatkan. Jadi saudara, hari-hari terakhir ini jangan iman kita tertuju kepada mujizat melulu. Di pola tabernakel kita lihat mujizat itu terjadi seperti bangsa Israel dulu. Adanya, ya, mujizat-mujizat. Lalu dituntut mereka untuk hidup dalam kebenaran, dituntut supaya selalu mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita lihat, jadi melalui Tumim ini rahasia kedurhakaan itu dibukakan. Si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis dengan cara menggunakan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mujizat. Tujuan pertama, menyesatkan orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang percaya yang tidak mengasihi kebenaran. Saudara, mesti kita koreksi. Saya sih percaya Tuhan, tapi untuk hidup benar tidak mau. Nah, ini sudah nanti masuk, saudara-saudara. Ya. Jadi mereka ini disesatkan orang yang tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran. Apalagi tujuan yang kedua, untuk meninggikan diri terhadap Allah. Coba kita ulangi ayat yang keempat. Jadi kalau mujizatnya itu tidak dalam nama Yesus, tujuannya supaya dia meninggikan diri daripada Allah, meninggikan diri terhadap Allah. Kalau Tuhan bisa lakukan, saya juga bisa. Ya, kita ingat bangsa Israel dulu, ahli-ahli sihir juga melakukan air menjadi darah. Apa yang mujizat dilakukan oleh Musa dilakukan oleh sihir-sihir orang Mesir. Jadi tujuan kedua, saudara-saudara, mujizat-mujizat ini dilakukan oleh orang durhaka ini. Pekerjaan ini tujuannya untuk meninggikan diri terhadap Allah. Ayat yang keempat saya baca, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi dia meninggikan diri dengan mujizat-mujizat, dia meninggikan diri. Ya,
Makanya banyak orang lakukan mujizat mencuri kemuliaan Allah. Enggak Tuhan dipermuliakan tapi dirinya. Makanya banyak penginjil-penginjil yang lakukan mujizat-mujizat akhirnya jatuh, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena ingin meninggikan diri. Kan banyak penginjil-penginjil terkenal lakukan mujizat dahsyat, lama-lama air hidupnya nggak jelas, saudara-saudara. Jadi ini yang kedua. Jadi pekerjaan si pendurhaka, pekerjaan iblis ini dengan mengadakan tanda-tanda mujizat, tujuan pertama menyesatkan orang percaya. Janganlah saudara tersesat oleh karena mujizat-mujizat. Yang kedua, dia meninggikan diri terhadap Allah. Ya, dengan cara mujizat, saudara-saudara. Yang ketiga, apa tujuannya lewat mujizat ini? Menguasai bait Allah. Di Wahyu 13 nanti akan kita lihat kegenapannya ini. Menguasai bait Allah di ayat selanjutnya. Bahkan ia duduk di bait Allah. Coba. Dengan mujizat, orang akan terkagum-kagum. Sampai bait Allah dikuasai karena dia punya mujizat, saudara-saudara. Ya, makanya banyak kali kita harus mohon kuasa Tuhan melalui Urim dan Tumim ini jelas bagi kita, saudara-saudara. Apalagi tujuannya dengan mujizat-mujizat tadi untuk menguasai bait Allah. Dan yang keempat, untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Makanya Rasul Paulus dikatakan itu, tidakkah kamu ingat bahwa itu kerap kali kukatakan kepadamu. Berulang-ulang dikhotbahkan, berulang-ulang disampaikan. Rahasia si pendurhaka ini harus nyata kepada kita. Supaya apa? Pandangan kita tidak hanya kepada mujizat-mujizat, tapi pandangan iman percaya kita adalah membawa kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sampai kita setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengasihi kebenaran, pasti masuk di dalam perangkap oleh iblis ini, saudara-saudara, melalui mujizat-mujizat, ya, tanda-tanda heran. Wahyu nanti akan nyata ini, saudara-saudara. Kita lihat ayat ini diulangi lagi di dalam kitab Wahyu. Kalau saudara hanya terpesona dengan mujizat-mujizat, waspada kita, saudara-saudara sekalian. Ya, mereka akan menyesatkan orang. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 kita temukan ini. Ya, ayat yang ke-13 juga, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini. Makanya bersyukur kita di pengajaran ini. Jangan kita tertipu. Ya, jangan kita tergoda. Tapi oleh Urim dan Tumim ini kita pandang jelas, terang, kita lihat mana ini sasaran si pendurhaka ini, ya. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Perhatikan 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Coba. Jadi mujizatnya terjadi tujuannya supaya dia tadi di ayat ini membilang menyesatkan orang, meninggikan diri terhadap Allah, menguasai bait Allah, sampai menyatakan diri sebagai Allah yang harus disembah. Jadi kita hari-hari ini kita berada di akhir zaman ini, saudara-saudara, oleh Urim dan Tumim ini, ya, oleh Tumim ini jelas bagi kita, ya, jelas bagi kita, ya, mujizat-mujizat bagaimana, apa sasaran tujuan dari mujizat. Jangan untuk menyesatkan
apalagi untuk meninggikan diri terhadap Allah, apalagi menguasai bait Allah, apalagi menyatakan diri sebagai Allah, saudara-saudara. Ya, akibatnya kalau Tuhan datang, makanya kita bersyukur, saudara-saudara. Jangan ragu kita. Di 2 Tesalonika tadi mengatakan pendurhaka ini akan dibunuh oleh Tuhan dengan napasnya ketika dia datang. Wah, inilah pembelaan Tuhan bagi kita. Ya, bukan kita yang melawannya, tetapi Tuhan yang selalu membela kita, saudara-saudara. Kita lihat ini. Jadi terhadap pendurhaka ini akan Tuhan bunuh dengan napasnya. Ya, ayat yang ke-8, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 8, kita baca, saudara-saudara. Ya, kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 8, 1, 2, 3. Pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Wah, ini kita sangat bersyukur, saudara-saudara. Pasti kita dibela Tuhan, ya. Pembelaan Tuhan bagi kita terhadap orang yang hidup dalam kebenaran, mengasihi kebenaran, hidup di dalam kekudusan, saudara-saudara. Tapi saya mulai lanjutkan dulu sedikit. Hati-hati di hari-hari ini. 2 golongan besar pendurhakaan, saudara-saudara, ya. Pendurhakaan yang dari sejak dulu pendurhakaan ini terjadi, saudara-saudara. Hari-hari ini pendurhakaan ini lebih hebat lagi, ya. Yang pertama adalah pendurhakaan di dalam nikah, di dalam rumah tangga, saudara-saudara. Ya, wah, ini pendurhakaan yang paling hebat yang harus kita waspadai. Coba dimatikan sebagian AC-nya, terlalu dingin. Aku matikan AC-nya, masih dingin. Sebagian dimatikan, ya. Ya, jadi pendurhakaan dimulai dari rumah tangga, nikah kita. Ya, jadi kalau saudara nggak mau kita nanti tergolong kepada si pendurhaka ini, kelompok si pendurhaka ini, mulailah kita dalam rumah tangga kita. Jaga hidup dalam kebenaran, jaga hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, kita diangkat menjadi mempelainya. Nikah kita yang dibaharui terus menerus. Ya, tujuan dari nikah kita adalah untuk menjadi mempelai Kristus, masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara, ya. Hati-hati mulai dari pendurhakaan di dalam nikah kita. Karena iblis bekerja mulai dari zaman dahulu, zaman Adam dan Hawa. Iblis ingin memasukkan ke dalamnya, reaksinya untuk membuat rumah tangga itu terjadi banyak pendurhakaan. Adam dan Hawa baru nikah pertama di bumi ini, udah mulai mendurhaka, saudara-saudara, ya. Dan pendurhakaan ini harus kita lihat, harus kita hati-hati. Di akhir perjanjian lama diperhatikan lagi, saudara-saudara. Jadi awal perjanjian lama, nikah Adam dan Hawa dipengaruhi oleh iblis supaya terjadi pendurhakaan. Masih di kitab perjanjian lama bagian terakhir, lagi di situ terjadi pendurhakaan di dalam nikah, saudara-saudara. Nah, kita koreksi diri kita, ya. Kita koreksi diri kita, ya, melalui Urim dan Tumim. Kita dikoreksi nikah kita. Apakah ada pendurhakaan di dalamnya, saudara-saudara? Ya, di dalam nikah kita. Mulai pendurhakaan itu adalah mulai dari kawin campur. Ya, gelap dengan terang nggak bisa bersatu. Kitab Kejadian, anak-anak manusia menikah dengan anak-anak Allah, hancur-hancuran nikah mereka, sampai Tuhan katakan akan kulenyapkan semua manusia, semua makhluk hidup. Karena apa? Terjadi pendurhakaan di dalam nikah, ya. Dan banyak lagi masalah-masalah nikah yang selalu dikoreksi oleh Tuhan. Makanya di pengajaran mempelai selalu kita koreksi, nikah saya harus benar-benar, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan. Kita lihat
Maliaki pasal yang kedua, supaya kitab terakhir di perjanjian lama, kitab terakhir di perjanjian lama, kita lihat dan kita mohon kepada Tuhan, ya. Nikah ini begitu penting, saudara-saudara. Jangan sampai ada kedurhakaan dalam rumah tangga, dalam nikah kita. Kenapa terjadi kedurhakaan dalam rumah tangga? Jawabannya, tidak hidup dalam kebenaran, suka akan kejahatan. Itu saja. Kalau suami istri kita, anak-anak kita, semua kita suka akan kebenaran, ya, kebenaran dalam keuangan kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, pasti kita lepas dari pendurhakaan ini, saudara-saudara. Pasti lepas kita dari cengkeraman pekerjaan iblis ini, ya. Kita usahakan, kita semua suami istri, ayo, ada masalah, ayo, saya harus hidup dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kejahatan, saudara-saudara. Maliaki pasal yang kedua, ya. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ya, ayat yang ke-10 kita baca, saudara-saudara. Saudara temukan ayatnya, kita baca bersama. Maliaki 2 ayat 10, 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Berkhianat satu sama dengan ini, mendurhaka, ya, mendurhaka. Seringkali begitu, ya. Kalau kita nggak ada Urim dan Tumim, kita anggap nggak tahu pendurhakaan kita, ya, tidak setia, berkhianat satu sama yang lain. Lanjut lagi ayat 11, 1, 2, 3. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Coba, suku Yehuda menikah dengan bukan orang Israel, mengkhianat, saudara-saudara. Tapi lanjutkan lagi ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Biarlah Tuhan mengelapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Coba. Jadi orang yang sudah berkhianat dalam nikahnya masih kasih persembahannya, gak diterima Tuhan, mereka merintih, saudara-saudara. Ya, kalau persembahan kita tidak diterima Tuhan, itu artinya hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, hati-hati mulai dari nikah kita, ya, harus dikoreksi nikah kita, saudara-saudara. Tunjukkan kesetiaan kita, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam rumah tangga kita, di dalam nikah kita, ya, harus jujur, benar, saudara. Kalau tidak, akibatnya tangisan dan rintihan, saudara-saudara. Jadi setiap nikah yang ada pendurhakaan, entah itu suami, istri, anak-anak, ada pendurhakaan, akibatnya tangisan, rintihan. Di ayat selanjutnya terjadi kekerasan. Ayat 16, ya, ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi kita koreksi yang pertama, saudara-saudara, oleh Urim dan Tumim ini, oleh Tumim ini, kita koreksi jangan sampai ada pengkhianatan, ya, pendurhakaan di dalam nikah kita. Ya, kalau sudah terjadi dalam nikah pengkhianatan, suami istri bercerai, efeknya kepada orang lain. Coba suami istri bercerai, pasti pingin kawin lagi kepada orang, dan akan terus berkelanjutan demikian, berkelanjutan demikian. Ya, setiap perceraian
akan membuat tangisan, ya, rintihan dan kekerasan, saudara-saudara. Makanya Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Ya, tidak diizinkan Tuhan perceraian. Ya, tetapi kita, apapun pergumulan dalam rumah tangga kita, setiap rumah tangga kita pasti ada pergumulan. Ya, tapi jangan pernah ada pendurhakaan di dalamnya. Ada masalah, coba kembali kepada kebenaran. Ya, ada sesuatu yang salah, ayo, benarnya bagaimana? Ya, benarnya apa tadi ini? Mana salahnya? Dan oleh Urim Tumim ini pasti jelas. Yang salah pasti jelas, saudara-saudara sekalian. Lambat atau cepat, melalui Urim dan Tumim akan jelas bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, mari, pendurhakaan dimulai dari nikah. Kita harus berjuang. Kita harus mempertahankan nikah kita. Ya, apa yang kita pertahankan dalam nikah kita? Kesatuan hati, saudara-saudara. Ya, harus ada kesatuan hati kita. Ya, di dalam Kristus ada kesatuan hati kita. Yang kedua, supaya kita ada keturunan ilahi, balik kepada Malia kita. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam nikah kita? Ya, supaya kita tidak ada pendurakan. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-15. Dua hal yang Tuhan inginkan dalam nikah kita. Ya, ayat Maleakhi pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Perhatikan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi saudara, dari dulu Tuhan inginkan pernikahan itu menjadi satu, dua menjadi satu, laki perempuan menjadi satu. Itu pergumulan yang begitu besar. Ya, kalau kita pertahankan kesetiaan kita, pasti tetap dua ini akan menjadi satu. Tapi jika kita tidak, ya, karena gak ada hidup dalam kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, satu saat pasti terjadi perceraian. Akibatnya rintihan dan air mata, saudara-saudara. Ya, jadi bila nikah rumah tangga kita ada kesetiaan, pasti terjadi kesatuan. Ya, dan kalau ada kesatuan, Matius pasal yang ke-18 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengahnya. Doa mereka akan kudengar, akan dikabulkan. Penting menyatu. Ya, tapi menyatu karena kebenaran. Jangan menyatu menjadi pendurhaka. Ada juga menyatu sama-sama pendurhaka. Tapi kita menyatu karena masing-masing kita hidup dalam kebenaran. Matius pasal 18. Kesatuan ini yang harus kita pertahankan dalam nikah kita. Ya, kenapa bisa menyatu? Karena kita hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Kita hidup di dalam kebenaran. 18 dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-18. Ya, ayat yang ke-19. Jadi dari dulu Tuhan inginkan menciptakan nikah itu supaya suami istri menyatu. Ada anak-anak menyatu di dalamnya, ya. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mari saudara-saudara, koreksi rumah tangga kita. Ada yang gak benar, ada sesuatu dosa, ada sesuatu kejahatan, koreksi. Ayo kembali kepada kebenaran. Supaya apa? Nikah kita bisa menjadi satu. Hanya terang yang bisa menyatu dengan terang. Terang dengan gelap gak pernah bisa menyatu. Kita mengasihi kebenaran dan hidup dalam kebenaran, pasti kita bisa menyatu, saudara-saudara. Kalau kita menyatu, permintaan kita didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita menyatu,
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu artinya masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan yang ambil alih. Kesulitan apapun, hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, lah kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, ayat membilang aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan adakan mujizat dan selalu adakan keobahan. Tuhan ada ketika kita ada hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, kehadiran Tuhan ditentukan apakah di dalamnya ada kebenaran atau kekudusan. Pasti Tuhan hadir. Apalagi kalau suami istri bisa menyatu di dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan akan hadir di dalamnya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi harus pendurhakaan itu mulai dari nikah kita. Kalau sudah nikah kita beres, pasti kita tidak tertipu nanti oleh pendurhakaan, oleh si pendurhaka pekerjaan iblis ini, saudara-saudara. Yang kedua, apalagi yang terjadi pendurhakaan di dalam ibadah. Dari dulu iblis paling gak suka nikah kita. Yang kedua, paling tidak disukai oleh iblis ibadah kita. Dalam dua hal ini dah dimasukkan pendurhakaan itu. Ya, karena iblis tahu kalau sudah nikahnya hancur, nikah Adam dan Hawa hancur, sampai sekarang ini kita alami penderitaan itu. Kalau sudah ibadahnya rusak, penderitaan itu terus berkepanjangan sampai tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Ya, jadi harus saudara-saudara kita perhatikan nikah kita perhatikan ibadah kita. Ya, terutama hari-hari ini di musim pandemi ini kita mengalami hal-hal yang sama. Beribadah itu berat sekali tantangan. Ya, banyak sekali tantangan, saudara-saudara. Di samping harus dibatasi jumlahnya, ya, karena COVID ini kita harus berjuang. Tapi harus berjuang kita dalam ibadah, saudara-saudara. Perjuangkan nikah kita, karena tujuan hidup kita di dunia ini sampai kita masuk pesta nikah anak domba. Tujuan kita di dunia ini kita beribadah, karena di sorga nanti kita beribadah siang malam, beribadah melayani Tuhan. Dan iblis ingin rusak itu, saudara-saudara. Dirusak nikahnya, dirusak ibadahnya. Tapi kita harus berjuang melalui pekerjaan Urim dan Tumim ini. Berjuang kita tentang ibadah kita. Masih di Maliaki, saudara-saudara. Dulu ibadahnya setelah nikahnya Adam dan Hawa hancur. Nah, ibadah anak-anaknya ibadah Kain dan Habil. Ya, masing-masing beribadah, tapi ada iri, ada ketidakbenaran, ada kejahatan. Coba, baru manusia pertama, baru generasi pertama langsung dirusak ibadahnya. Nikah Adam dan Hawa dirusak. Ibadahnya, ibadah Kain sebelum ke Maliaki. Kita lihat dulu perjanjian lama ini, saudara. Dua hal ini yang harus kita waspadai oleh Urim dan Tumim ini. Melalui terang dan pedang yang menyempurnakan kita, saudara-saudara. Ya, dalam nikah udah kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, nikah mereka ini hancur, saudara-saudara, karena mereka mengkhianat kepada Tuhan. Ya, di Kejadian pasal yang ketiga, nikah mereka ya mengalami pengalaman yang sangat menderita. Tuhan usir. Ya, baru di pasal yang keempat, ibadah anak-anaknya. Coba, ibadah kita juga harus dikoreksi, saudara-saudara. Ya, kita lihat nikahnya lebih dahulu akibat mereka melanggar firman Tuhan, pasal yang ketiga. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat kita baca, lewati saja, kita baca ayat yang keempat. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Kejadian 3 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati terus, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 9. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Coba ya, tapi lihat akibatnya, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawa. Terus ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Jadi mereka ini rumah tangga yang mengkhianat terhadap Tuhan. Dan mereka nanti akan saling menyalahkan. Bukan saya. Nggak ada hidup dalam kebenaran. Seharusnya tidak menyalahkan saya yang salah, mengaku dosa. Tumim itu kemarin kita pelajari gunanya tumim. Kalau ada dosa, mengaku. Ya, tapi karena nggak mengaku, mereka terus hidup dalam dosa sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nggak ada yang mampu menebus dosa. Harus ada Adam akhir, Tuhan Yesus yang benar untuk membawa kita hidup di dalam kebenaran. Jadi nikah itu terus berjalan dari zaman ke zaman. Pergumulan nikah nggak selesai-selesai. Tapi hari-hari terakhir ini rahasia besar dibukakan bagi kita. Dengan kedatangan Yesus, rumah tangga nikah kita akan dibaharui. Untuk satu saat nikah kita tidak ada pengkhianatan. Nikah kita akan ada kesatuan. Dan nikah kita ada benih ilahi. Kita lihat ibadah mereka. Ayat pasal 4. Ya, pendurhaka juga dalam ibadah, saudara-saudara. Pasal yang keempat. Ya, kita baca ayat yang ketiga. Lewati saja ya, ayat 3. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kan bagus memberikan persembahan dari sebagian hasil tanah itu. Ya. Lalu adiknya juga ayat yang keempat. 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Terus, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba, beribadah tapi gak hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati. Ya, akibatnya membunuh. Habel dibunuh. Kain terus terkejar, ditakuti oleh perbuatannya. Habel memang mati, tapi darahnya tetap berseru-seru. Kain sampai puncaknya karena ibadahnya nggak beres di hadapan Tuhan. Sampai di bagian yang ayat yang ke-16, ya, ayat yang ke-15 kita baca ini. Sampai Kain ini menjadi pelarian, pengembara. Karena ibadah nggak beres, saudara-saudara. Coba kita lihat ibadahnya nggak beres ya. Ayat yang ke-14 mulai. Ayat 14. Ulangi 14. 1, 2, 3. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku membunuh aku. Jadi dia dibayang-bayangi ketakutan. Asal ibadahnya nggak beres, dibayang-bayangi ketakutan. Tapi lanjut lagi ayat 15. 1, 2, 3. Berfirman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Terus kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.
Kain puncaknya jauh dari Tuhan. Dia menjadi pelarian terus karena ketakutan itu, karena ibadahnya nggak beres. Ya, dibayang-bayangi ketakutan, saudara-saudara. Nah, di akhir kitab Perjanjian Lama ini dikoreksi lagi oleh Tuhan. Ya, kenapa ibadah orang Israel ya nggak benar? Mereka juga menyimpang dari Tuhan sejak nenek moyangmu kalian menyimpang. Coba. Ya, baliklah kepadaku, kata Tuhan. Jangan seperti Kain, sudah dia salah, dia terus melarikan diri menjauh dari Tuhan. Keturunannya akan menjadi hancur-hancuran. Seharusnya ketika dia sudah salah, ditegur oleh Tuhan, datanglah, bertobatlah kepada Tuhan. Jangan justru melarikan diri menjadi pengembala, tidak tergembala dengan benar, saudara-saudara. Maliaki kita lihat, saudara-saudara, agar kita perbaiki hari-hari ini. Nikah kita jangan ada pendurhakaan. Nikah kita harus kita tunjukkan kesetiaan dalam nikah kita. Yang kedua, dalam ibadah kita tunjukkan, jangan terjadi pendurhakaan di dalam ibadah, tapi tunjukkan kesetiaan kita di dalam ibadah, saudara-saudara. Pasal yang ketiga, ya, di dalam ibadah kita, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 kita baca, ya. Ayat yang ke-6, Maliaki 3 ayat 6, 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Coba indahnya, Tuhan tidak berubah dan kita nggak lenyap. Asal kita berbalik kepada Tuhan, ya, apapun masalah kita, kekurangan kita, Tuhan, aku Tuhan, ini perkataan Tuhan, aku nggak pernah berubah kuasanya, perhatiannya, kasih setianya nggak pernah berubah. Dan karena Tuhan tidak berubah, Tuhan katakan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, ya. Tetapi Bani Yakub ini menyimpang. Ayat yang ke-7, ayat 7, 1, 2, 3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Perhatikan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Terus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi pengkhianatan ini terjadi, saudara-saudara, tentang ibadah. Menyimpang dari Tuhan, ya, menyimpang dari Tuhan dan menipu Tuhan. Coba, sudah menyimpang, menipu Tuhan lagi. Inilah terjadi, saudara-saudara. Makanya melalui Urim dan Tumim, melalui Tumim ini kita dikoreksi ibadah kita. Nikah kita dikoreksi. Yang kedua, ibadah kita dikoreksi. Supaya jangan ada penyimpangan, saudara-saudara. Ya, jangan menipu, kata Alkitab ini. Firman Tuhan berkata, tapi kamu masih menipu aku. Ya, terutama kita yang sudah bertekun di firman pengajaran ini. Tunjukkan kesetiaan kita di dalam nikah, kebenaran kita dalam nikah, benar di dalam persepuluhan korban khusus. Harus benar, bukan karena Taurat, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena ikut itu ketetapan Tuhan. Ya, belajar kita mengembalikan 1/10 kita dengan benar, jujur, memberikan korban khusus kita dari dorongan oleh Roh Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau kita menyimpang, kita yang rugi. Alkitab membilang kamu telah kena kutuk, tidak ada berkatnya. Ya, seberapa banyak yang kita miliki hanya menyusahkan kita. Tetapi ketika kita tidak menyimpang, kita
tunjukkan kesetiaan kita di dalam hal ibadah, mengadakan persembahan khusus dan korban khusus. Ada 3 kekuatan, 3 hal yang kita miliki, saudara-saudara, kalau kita setia beribadah. Ya, tadi kalau setia dalam nikah kita terjadi ada kesatuan dan ada keturunan ilahi. Ya, ada keturunan ilahi. Kalau kita setia, tidak ada pendurhakaan dalam ibadah. Ada 3 yang kita dapatkan, saudara-saudara. Ya, balik lagi kita ke Kemalia kita. Kalau kita setia, tidak ada pendurhakaan, tidak ada penyimpangan dalam ibadah. Yang pertama, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Ya, itu ayat yang ke-10 saya baca begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Banyak orang gak yakin ayat ini, tapi kita harus yakin. Kita yakini setiap kita jujur persembuluhan dan korban khusus, Tuhan curahkan berkat. Ya, Tuhan curahkan berkat. Tidak harus kita minta-minta berkat terus. Tuhan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan yang kedua, ya, kalau kita tidak terjadi penyimpangan dalam ibadah kita, belalang-belalang pelahap, ayat yang ke-11, Tuhan akan menghardiknya. Ayat 11, demikian aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Banyak loh yang melahap penghasilan kita. Ya, kalau kita nggak jujur, kalau kita nggak benar dalam persembahan khusus dan korban persepuluhan dan korban khusus. Tapi jika kita setia, jujur, tidak menyimpang, Tuhan akan menghardik. Itu berarti Tuhan lindungi kita. Ya, Tuhan jagai kita, Tuhan membela kita, Tuhan pagari kita. Ya, dan yang ketiga adalah ketika kita tidak ada penyimpangan, tidak ada pendurhakaan dalam ibadah. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-12. Ayat 12, kita baca bersama ini ayat 12. 1, 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kita bahagia dan kita menjadi tempat kesukaan Tuhan, negeri kesukaan Tuhan. Coba, Tuhan tenang, Tuhan suka terhadap hidup kita, menjadi negeri kesukaan. Rumah tangga kita menjadi kesukaan Tuhan, pribadi kita menjadi kesukaan Tuhan, hidup kita menjadi kesukaan Tuhan. Coba, kalau sudah hidup kita kesukaan Tuhan, pasti kita dilindungi, saudara-saudara. Yang jelas jangan ada pendurhakaan dalam ibadah kita, sehingga kita menjadi negeri kesukaan Tuhan. Arti negeri kesukaan kita menjadi mempelainya Tuhan. Ya, mari saudara-saudara, siapa mereka yang tidak mendurhaka dalam nikah, tidak mendurhaka dalam ibadah, dan oleh Urim dan Tumim inilah kita diperjelas itu, saudara-saudara. Ya, besok kita akan masih balik 2 Tesalonika ini, kita melihat orang-orang pilihan itu siapa. Ya, orang-orang pilihan itu mereka yang benar-benar dalam rumah tangga, dalam ibadah, hidup dalam kebenaran. Ya, mereka dipanggil, mereka dipilih, mereka kuat. Walau menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, jemaat Tesalonika ini gak sedikit aniaya, penderitaan yang mereka alami. Tapi melalui Urim dan Tumim, terlebih melalui Tumim ini, jemaat Tesalonika ini kuat. Ya, 2 Tesalonika terakhir kita lihat dulu, karena hari Minggu akan kita pelajari ini, saudara-saudara. Ya, jemaat Tesalonika ini kita pelajari besok hari Minggu. Mereka menjadi jemaat yang
tabah, menjadi jemaat yang kuat, tangguh menghadapi segala keadaan-keadaan di dunia ini, saudara-saudara. Kita lihat besok orang yang setia ini, mereka berpegang teguh terhadap firman. Ya, bagian terakhir pasal 2 ayat 15, pasal 2 ayat yang ke-15 kita baca, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Terus, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 17. Kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi satu saat jemaat Tesalonika ini, pilihan ini, mereka tidak berdurhaka dalam nikah, tidak mendurhaka di dalam ibadah, tapi mereka selalu berbuat baik pekerjaan dan perkataan yang baik di dalam nikah dan perbuatannya, saudara-saudara. Kita koreksi hari-hari ini. Kristus mau datang. Bagaimana kita melalui Urim dan Tumim ini dikoreksi, bagaimana nikah kita, bagaimana ibadah kita. Adakah kebenaran? Adakah kita mengasihi kebenaran, hidup kekudusan? Kalau kita hidup di dalam kekudusan, Urim dan Tumim ini akan menyempurnakan kita. Ya, Urim dan Tumim ini akan membawa hidup kita di dalam terang yang sempurna. Apa itu yang terang sempurna? Kita bagaikan mempelai wanita, berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan. 12 mahkota bintang, 12 bintang menjadi mahkotanya. Di tengah-tengah kegelapan dunia, mempelai akan datang. Gereja mempelai akan memiliki terang. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan dijanjikan tidak lama lagi. Tetapi mari melalui Urim dan Tumim ini, tunjukkan kesetiaan kita dalam rumah tangga kita, dalam nikah kita. Karena dari dulu Allah selalu punya rencana nikah kita harus nikah yang hidup benar dan suci. Ibadah kita harus hidup ibadah yang benar dan suci. Karena kita jadi mempelai Kristus dan kita akan melayani Dia siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar malam hari ini kita sediakan hati kita untuk menerima korban Kristus, menerima tubuh dan darahnya bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bejana kemuliaan, bejana kemuliaan. Kita rindu melalui nikah kita, ibadah kita, kita dibentuk menjadi kemuliaan Tuhan. Haleluya. 90 dari nyanyian Pesalo 90, kita persiapkan diri kita untuk menerima korban Kristus. Semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jadikan ku ya Tuhan bejana kemuliaan. Jadikan ku ya Tuhan bejana kemuliaan. Amin. Perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku, ku serahkan
akan hidupku. Amin. Disucikan olehmu, memandang pada rencana Tuhan, memandang pada rencana Tuhan yang mulia. Hidup yang sangat hidup yang sangat indah. Amin. Patutlah direndahkan sesuai bentuklah dan ilahi untuk diperlukan. Kita angkat tangan kita jujur berkata, hidup yang indah ini, hidup yang indah ini patutlah direndahkan. Engkau sesuai bentuklah dan ilahi untuk dipermuliakan. Ayat 2, ada saat kurasa, ada saat kurasa hebatnya penyucian, hebatnya penyucian, karena kasih-Mu nyata bagi Tuhan. Segala kekuranganku, segala kekuranganku selalu Kau perhatikan dan lepaskanku dari setiap kecemasan. Kita akui hidup kita ini sangat hidup yang sangat patutlah ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Hidup yang sangat indah itu patutlah direndahkan. Sesuai bentuk
Kami sungguh bersyukur malam hari ini Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Melalui Urim dan Tumim ini semua akan jelas mana pendurhakaan, mana yang setia, pasti satu saat akan nyapa. Biarlah nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur dengan firman pengajaran ini diterangi setiap hati kami. Bahkan yang tersembunyi Engkau bukakan Tuhan, supaya segala kekurangan kami dibaharui, kesalahan kami dibenarkan, agar kami dengan kuasa firman-Mu selalu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, Engkau akan bawa kami menjadi mempelai-Mu untuk beribadah siang malam bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, dengan terang Roh Kudus kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh percaya sampai firman-Mu menjadi praktik dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu menjalani hidup ini. Kami mampu melewati bermacam-macam musim hidup ini, pergumulan demi pergumulan. Sehingga kekuatan itu bukan datang dari kami. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu Engkau menjamin keselamatan bagi kami. Dengan tubuh dan darah-Mu Engkau memagari kami, melindungi kami dari bermacam virus yang sedang merabak di mana-mana. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Itulah sebabnya layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini, dan setiap orang yang menerima perjamuan kudus, bahkan mereka yang percaya, nyatakan kuasa-Mu mengadakan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Masih kita naikkan ayat yang nyanyian ini, ada saatnya kurasa hebatnya penyucian. Kita terima perjamuan suci dengan iman percaya kita. Ada saat kurasa
dari setiap kecelakaan. Hidup yang sangat mari semua bangkit berdiri. Kami percaya kuasa darah-Mu menyelamatkan kami. Tubuh-Mu menggantikan segala kelemahan kami menjadi kekuatan yang baru. Hidup kami ini tidak berdaya Tuhan, tapi jika ada tubuh dan darah-Mu, kami kuat, kami mampu, bahkan kami menjadi pemenang ya Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, ada kuasa menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Ada masalah apapun pergumulan kita, darah Kristus melindungi kita, memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Hidup yang sangat hina ini, hidup yang sangat hina ini patutlah direndahkan sesuai bentuklah dan ilahi untuk dipermuliakan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Semua kekurangan kami Engkau bukakan supaya kami keluar dari kekurangan kami. Semua dosa-dosa kami, kesalahan kami Engkau koreksi oleh Urim dan Tumim ini Tuhan, agar kami satu saat masuk dalam kesempurnaan-Mu, menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, jika ada sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, apapun sakit penyakit kami, sakit paru, darah tinggi, apapun itu semua, kami patahkan kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami sehat, karena dengan tubuh sehatlah kami boleh melayani Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami selalu berdoa buat si Erik Purba yang sakit di rumah hari ini. Kami patahkan kuasa penyakit, apapun sakit penyakit itu, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Santike juga jamaah, pulihkan Tuhan, bisa sehat kembali untuk memuliakan Engkau. Saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada, uluran tangan Tuhan terjadi bagi mereka. Mujizat-mujizat kesembuhan, keobahan-keobahan terjadi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu berlimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami berikan persembahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara, kita berikan persembahan kita sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kita. Kusedia untuk mengabdi 69 dari nyanyian Psalm. Kusedia untuk mengabdi dan berbakti padamu. 69 nyanyian Psalm, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sedia untuk mengabdi
indah nama-Mu Bapa yang mengasihi kami. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ada di hadirat-Mu, dan malam hari ini sungguh kami sangat bahagia. Kami bersuka cita, dan itulah sebabnya Tuhan, Engkau selalu menopang kami, menolong kami di hari-hari yang kami jalani ini Tuhan. Kami berikan persembahan kami, Engkau balaskan berlipat kali ganda. Engkau selalu menolong kami. Juga berdoa buat keluarga kami yang belum bertobat. Beri roh pertobatan kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit, karena halangan apapun halangan mereka, uluran tangan Tuhan bagi mereka. Berkati gereja di mana kami bernaung, di gereja Pantekosta Tabernakel. Berkati mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Satukan kami dalam pengajaran ini Tuhan, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian negara ini, berikan negara damai sejahtera. Di dalamnya kami boleh Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau. Orang tua kami di masa tuanya, selalu kami berdoa, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau juga selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, data pertolongan-Mu. Kami malam ini datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita latihan kor sebentar untuk persembahan kita besok.